jam terbang dulu biar salah dulu lihat reaksi orang, nanti dari situ kita belajar ini orang itu gak bisa, suka ditanya. itu bisa. Atau ya paling beres adalah riset Aja udah paling riset yang aman, mendalam tentang orang itu. Riset yang mendalam orang itu, terus apa yang pernah dia lakukan gitu kan. Iya. Terus ketika si narasumber menjawab, sebisa mungkin ada pertanyaan baru dari jawaban itu gitu kan. Jadi bisa ngobrol lama. Ngobrol lama tuh. Iya. Yang penting riset dulu aja. Yang kalau yang soal itu tuh Far, Cinta Laura itu Far yang viral dipotong-potong orang itu, yang dia marah-marah itu masalah becek-becek itu tuh riset, maksudnya bagian dari riset lu atau lu nggak expect reaksinya Cinta Laura bakal begitu tuh? Oke, gue buka di sini. Selamat datang di Bertahan di Industri. Ini bintang tamunya biasa gue dulu yang diinterview, sekarang gue interview balik. Wah siap. Ini adalah pemilik saham Bolonya ya. Bukan dong, bukan. Lazio. Lazio dan Perugia saya. Oh ada saham di situ ya. Iya. Perugia dan Lazio ya. Betul Lazio dan Perugia lah. Pemain favoritnya siapa emang di sana? Kalau gue Mikoli. Mikoli mah Palermo ya. Udah gitu masih main tuh. Bentar mal. Bentar, WhatsApp Gojek. Gak apa-apa, WhatsApp Gojek dulu ya. Bentar. Apa deh, kita tungguin, gue sambil bakar rokok deh. Santai aja tuh mah. Lu lagi mesen apa tuh Par? Enggak nih. Mesen inian apa namanya? Mesen apa? Makanan buat makanan anjing gua, Broto. Gojeknya lagi depan rumah. Apa yang dimakan sama Broto? Burger lawless? Aduh. Dia sekarang lagi makan daging-dagingan tapi yang gastronomi, yang buat lambung sama buat kulit biar nggak infeksi. Ada gitu-gitunya tuh. Ada cuy, anjing cuy. Anjing aja ada boy. Dulu gue ngasih makan Broto itu apa ya? 70.000 sehari buat dia doang. Mahal juga anjing ya? Iya. Wah emang anjing. Jadi dagingnya daging wagyu sama ini yang labu. Gue aduk. Oh jadi kayak gitu ya kalau iya. Soalnya kalau gue meliharanya kucing Par. Iya 70.000 lah sehari tuh buat makanan dia doang. Ih gila. Lah kita 10.000 kali 3 30.000. Iya warteg. Iya. Makanya. Tapi sekarang karena lagi sakit kulit dia pakai yang buat dari dokter tuh. Iya. Makanannya. Jadi lagi sakit tuh ya berarti ya. Umur berapa sekarang anjing lu? Jalan 200 ya. Wah 200 episode. Jadi kayak Cinta Fitri nih. Wah jalan 200 ya. 200 episode. Si ada umur 200. Kayak tukang ojek pengkol. Iya tukang ojek pengkol. Tapi Far kan lu kan sekarang ini Par ya. Ada bisnis apa. Pelek cuy. Termasuk Nih Turbo Bastard. Sekarang juga Lucy ini kan kita syuting di Lucy in the Sky Cikini nih. Salah satu pemegang sahamnya lu tuh Par ya. Gabung-gabung lah. Gabung-gabung lah ya. Gabung-gabung aja. Nah tips bisnis versi lu apa sih Far sebenarnya supaya sukses nih? Aduh bingung gua. Apa resepnya nih? Resepnya aja deh kalau lu berbisnis deh. Kagak sukses gitu. Juga sih ya. Jadinya emang karena emang dari pertama yang gue lakuin ini mal yang gue doyan doang. Iya. Iya dulu usaha yang dulu ya emang gue doyan. Terus yang sekut emang gue pengen apa namanya bikin sesuatu yang gue banget lah. Terus akhirnya ke pelek. Nah pelek tadinya kan gue suka beli pelek tuh. Iya. Banyak banget. Kenapa gak gue bikin sendiri aja? Yang sesuai dengan selera gue. Akhirnya kejadian tuh. Develop setahun tuh. Pelek itu juga gara-garanya pas gue sempat ada kasus kan gue lay down dulu lah, tiarap dulu lah. Untuk meng-clearkan segalanya nih secara mental gitu kan. Wah ini gue siap nggak ya, tapi kan gue titik baliknya adalah wah ini orang-orang yang bergantung sama gue gimana nih. Rumah Kemang itu. Iya pegawai 12, apa belum keluarga gue belum apa gitu kan. Masa berbulan-bulan gak ada penghasilan sih, akhirnya gue buka laptop tuh gue bikin konsep apa yang gue doyan nih. Yang gue suka apa otomotif udah. Wah pelek nih. Udah ketemu sama partner yang pas. Akhirnya kejadian bikin pelek tuh setahun develop. Agustus kemarin baru launching. Iya dan itu eksklusif di Tokopedia ya kalau gak salah ya. Eksklusif dan ternyata. Online doang. Itu
itu lumayan menurut gue gimana Far ya, di antara ini kan kita punya teman yang sebidang sama kita lah ya. Di antara semua pertemanan kita ini nggak ada tuh yang kepikiran bikin velg. Makanya pas lu keluar velg, iya juga keren juga ada velg lokal terus lu keluarin sendiri gitu loh. Iya, velg lokal dengan kualitas internasional, udah gitu taste-nya taste gue nih. Iya. Gitu. Daripada gue mikir kayak, nih gue pengen ngegantengin orang-orang yang punya budget terbatas. Gantengin mobil-mobil orang yang punya budget terbatas. Makanya gue bikin velg lokal yang harganya tuh di bawah 10 juta. Udah ganteng ya gak? Yeah. Lu bisa berkreasi apapun di velg itu. Karena kan gak cuma velg, gue ada tutupnya tuh kayak turbo disc. Iya. Nah turbo disc ini sebenarnya nih aplikasi dari balapan F1 tahun 70-80an mal. Dulu masih plat tuh, biasanya nih mobil-mobil kayak F1 sama Porsche lah yang apa namanya yang buat ngebut-ngebut. Iya. Nah, terus dia tahun 90-an tuh mulai diaplikasikan lagi di velg BBS. Nah, habis itu tuh velg dari California yang bikinnya di Cina gitu kan, yaitu Rotiform gitu kan. Bikin namanya Aerodisc. Jadi macam-macam brand velg tuh punya nama tersendiri untuk si turbofan-nya ini. Nah di Indonesia belum ada nih yang lokal nih. Belum ada ya? Belum ada karena gue beli turbofan-nya aja mal di eBay itu 8-12 juta. Turbofan itu buat apa Far? Jadi kayak dopnya mobil, ada bautnya. Nah itu sistem untuk pendinginan rem di dalam kalau lagi muter, jadi ada kipas. Tapi makin kesini makin jadi fashion nih. Jadi orang bisa berkreasi di turbo disc-nya ini gitu. Nah gue beli 8 juta. Satu ban apa 4 tuh? Sepasang jadi 2 biji doang. Oh berarti depan ya maksudnya kanan dulu kiri gitu ya? Iya. Terus? Udah gitu kenapa gak gue bikin aja nih. Gue bikin akhirnya jual 1,8 sepasang. Daripada di eBay 8 juta bahannya plek-plekan sama mah. Iya tapi berarti secara kualitas sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan. Sangat, soalnya kalau velg gue ini gue bikin di Pako. Pako itu adalah pabrik di mana semua Astra tuh bikinnya di situ. Innova, Daihatsu segala macam lah, Toyota. Bikin velg bawaannya mobil di situ. Dan si Pako ini udah diakuisisi Astra. Jadinya untuk kualitas udah gak main-main itu. Iya. Nah selain ada SNI ada JWL. JWL tuh buat standarnya Jepang. Oh ada 2 tuh. Kalau SNI standar Indonesia. Iya sama JWL standar Jepang. Jadi kita bisa jualan velg ke Jepang. Oh bisa tuh ya? Iya, karena ada standar itu. Kalau SN ini kan standar nasional Indonesia. Kalau JWL Jepang, Waria. Apa itu? Gak tahu Jepang apaan? Iya Jepang apaan? Ada tuh singkatan JWL tuh. Kan bingung juga kita sama JWL. Tapi enak nih Mal, dagang velg enak. Enak ya. Soalnya itu memang kalau gue kan sepatu kan. Maksud gue di antara pertemanan kita ini yang kepikiran buat bikin velg. Bahkan orang-orang yang udah terjun di dunia otomotif pun tidak kepikiran gitu Pak maksud gue. Nah itu alasannya juga. Kolamnya masih kecil, ikannya masih dikit. Nah gue nyemplung duluan tuh. Bikin inovasi terbaru. Velg dengan sistem turbo disc. Jadi makanya kemarin gue dapet rekor tuh dari otomotif. Velg pertama Indonesia, velg lokal pertama Indonesia menggunakan sistem turbofan. Nah itu gue tuh. Jadi ketika ada orang yang maksudnya ngeklaim itu jadi kayak Gofar duluan nih di Indonesia. Iya. Kalau di luar mah dari tahun 70-an. Udah ada. Iya, jelas. tapi gue pengen menggantengkan mobil orang-orang dengan budget yang terjangkau. Itu aja udah. Iya, dan enak aja gue juga di otomotif lebih seru kayaknya. Karena nggak banyak drama. Iya pasti. Iya udah Pak memang. Kalaupun drama balapan aja kita lah, trek-trekan lah gitu. Bentar mah nggak ada. Iya. Nggak ada dramanya. Dan nggak ada kontroversinya. Lu beli velg buat mobil lu. Apakah lu pernah bertanya sama diri lu? Kira-kira akhlak yang jual velg ini seperti apa ya? Nggak akan. Nggak akan. Si ada nanya akhlak. Iya. Kayak sama kayak ini deh. Sekontroversinya Kanye. Yang beli Yeezy itu banyak. Karena dia merasa kayak selera gue sama Yeezy mirip nih. Jadi pas di gue nih, di selera gue gitu kan. Orang-orang yang beli, kalau gue gak suka sih. Tapi kan itu membuktikan bahwa orang melihat sesuatu karena produknya.
bukan siapa yang bikin, apalagi akhlak yang bikin. Apalagi dia nonton Liga Italia atau tidak. Apa dia fans Liverpool. Apa dia nggak ada tuh ya. Memang benar-benar produk yang dibeli orang tuh produk. Bukan orang behind di belakangnya ya. Iya. Sesimpel ini sesuai taste lu sama sesuai budget lu apa enggak udah. Iya. Orang gak peduli akhlak yang bikin tuh gimana. Iya juga ya. Tapi memang lu tuh kepikiran buat ini juga gak Far? Maksudnya bikin velg sepeda motor gitu. Nanti akan ekspansi ke situ. Nanti adalah. Kepikiran tuh ya? Kepikiran karena gue doyannya di mobil dulu. Jadi berangkat dari yang gue doyan dulu nih Mal. Iya. Baru abis itu untuk mengekspansi karena kan kapital terbatas nih sekarang. Nah tapi tahun depan gue pengen berekspansi gila-gilaan sih. Mulai tahun depan nih. Jadi sekarang nih start pelan-pelan dulu nih ya enggak lepas landas dulu aja. Yang penting udah start dulu nih supaya orang yang kepikiran juga anjing Gofar udah lagi gitu kan. Iya dan itu tuh ngeramein lah. Jadi yang bikin velg lokal tuh gak gue doang. Mungkin ada beberapa orang tapi pelakunya mungkin baru gak nyampe 10 lah Mal. Nah seru banget tuh Mal di Indonesia baru gak nyampe 10 kita bisa seru-seruan bareng. Nah endingnya gue tuh pengen industri otomotif Indonesia tuh semakin berwarna. Orang-orang kayak clothingan semua bisa bikin velgnya sendiri. Iya, mungkin ada pabrik-pabrik yang udah mulai kayak oke nih gue bisa nih untuk UMKM nih gitu kan. Kalau sekarang kan pabrik-pabrik gede ini kan emang untuk pre-order purchase ordernya itu kan mesti banyak. Iya. Jadinya mungkin untuk orang-orang baru agak berat ya. Iya. Berarti memang lu udah kepikiran jangka panjangnya apa nih Far ya? Ada. Gue sampai 2 tahun tuh gue tahu mau ngapain untuk velg. Untuk velg. Tapi untuk hidup per hari aja. Kalau velg udah tahu nih. Udah tahu. Kalau hidup per hari aja. Hari pang banget maksudnya hidup hari ini ya hari ini ngapain besok pikirinnya pagi-paginya aja. Iya pagi-paginya aja ya. Modal berapa Par bikin velg tuh Par? Boleh dibocorin gak tuh Par kalau bikin velg? Gue kalau orang bilang dikali 2, gue gak nyampe dikali 2 mah. Berarti modal utamanya aja berapa tuh? Modal ininya satu velg itu kalau jadi tuh satunya doang tuh. 4 jutaan lebih lah. Gue jual 6 juta kok. Oh lu jual 6 juta harganya? Iya. Oke. Tapi kan gue punya pegawai, nyewa gudang segala macam gitu-gitu lah. Iya. Jadi gue emang kalau soal margin mah gak gede Mal. Margin gak gede? Gak gede Mal. Tapi gue pengen seru-seruannya dulu. Pengen memperkenalkan dulu nih. Ada velg yang lumayan murah karena bikinnya di Indonesia. Iya. Beda kalau lu bikinnya di Cina. Oh jauh lebih. Mahal? Enggak, murah. Lebih murah lagi? Murah banget. Oh gitu Far, kalau di Cina. Kalau di Indonesia lebih mahal ya? Lebih mahal. Oh. Tapi soal kualitas gue bisa jamin velg gue. Karena velg gue dibikin tuh pas udah jadi. Sebelum ke pasaran, sebelum dicat dan segala macam kita punya R&D-nya gini Mal. Dihajar sama besi. Dari sudut kemiringan 90 derajat, 50, 60. Dihajar-hajar. Terus diputerin selama 200 putaran apa 1000 putaran gitu lupa. Oh, supaya dia steeringnya ya apa sih istilahnya? Enggak, jadi ini kuat nggak kalau di selama 1000 putaran ini kuat kan nih mau velg. Jadi putar dulu. Selama 1000 putaran. Capek banget. Terus ada digetar Mas. Jalan selama 5 jam. Itu satu velg loh. Anjir. Jadi R&D-nya gila-gilaan nih. Makanya kualitasnya udah internasional. Udah ya tadi lu bilang bisa dibawa ke Jepang udah. Iya udah. Lu cinta otomotif Kak sejak kapan Pak? Sejak punya gaji yang proper. Berarti sebelum pas lagi siaran tuh berarti itu. Nah jadi kan kalau dulu mah cuma sebatas ini Mal. Kalau SMA tuh cuma poster-poster doang Mal. Iya. Kalau di kamar kan ada poster pemain basket, band, pemain bola, sama mobil dikit tuh. Iya. Biasanya ada selipan mobil. Nah baru kan dulu kan cuma cuma disimpan doang, cuma sekedar menikmat doang. Baru pertama beli ya tahun 2013. Oh ya berarti pas lagi siaran-siaran tuh ya? Iya baru punya gaji proper. Akhirnya mulai into ke bidang otomotif nih. Iya makin lama makin ngulik. Ya masih newbie lah kalau dihitung, cuma kan ya tiap hari gue harus merasa diri gue newbie sih. Jadinya aus gitu. Iya jadinya bisa dapat knowledge baru terus ya. Iya kalau kita merasa diri kita senior tuh kayak udah puas sama satu level gitu. Iya gak mau belajar lagi. Iya jadi gue harus merasa newbie tiap hari sih. Nah
lu kan waktu pertama kali bikin YouTube langsung menentukan bahwa ada konten otomotif nih lu Far. 2016 pertama kali. Iya, kenapa lu tiba-tiba kepikiran bikin otomotif? Apa karena tadi lu kalau bikin konten tuh ngelihat oh ini kolamnya masih kecil kah atau lu suka dulu kolamnya banyak bodo amat pas awal-awal bikin otomotif? Konten? Awal-awal sebenarnya kalau YouTube mah 2012 mah cuma nguploadnya setahun sekali, terus lupa password. Iya. Bikin lagi. Nah 2014 2015 tuh mulai daily vlog tuh. Ada tuh, oh ya gue lihat tuh. Daily vlog tuh. Iya. Nah 2016 itu konten otomotif pertama kali karena gue mikirnya gini, ini kok orang-orang pada ngebahas ATPM ya? Apakah karena emang duitnya gede atau emang pasarnya gede gitu kan? Oke. Kok kenapa nggak bahas bengkel-bengkel kecil? Nah gue tuh udah mulai tuh bengkel kecil pertama kali konten otomotif gue tuh bengkel kecil udah. Iya yang gue lihat itu kan lu ganti-ganti sofa lu. Iya ganti-ganti jok ya. segala macem. Pokoknya gue pengen karena gini mal ketika gue main ke bengkel. Ya. Bengkel adalah salah satu tempat healing gue. Hah? Iya kalau lagi stres segala macem gue ke bengkel cuma nongkrong doang. Oke. Gitu ngobrol sama montir segala macem. Nah akhirnya kenapa gue pikir kayak ini orang kayaknya harus dapat rezeki lebih deh nih. Apa gue bikin konten ya untuk naikin mereka gitu kan. Ya udah, tujuan gue cuma satu, nih orang harus dapat rezeki lebih, gitu. Gimana caranya ini bengkel-bengkel kecil dapat rezeki lebih? Udah itu doang. Oh jadi idenya dari situ dulu ya? Iya dan gue nggak cuma itu mal, gue juga dari awal tuh berusaha untuk mengedukasi, nggak edukasi ya, kayaknya ini banget. Terlalu serius. Iya, sharing lah. Kayak lo harus bikin YouTube lo, bengkel harus punya YouTube. Dari pertama tuh 2016 tuh, gue muter-muter. Udah gue ajarin ayo deh bikin YouTube aja. Karena gue bilang sama mereka, ini bengkel, lu sebagai bengkel ya. Set banyak banget konten. Orang datang ke bengkel lu ada masalah, lu punya solusi. Itu konten. Iya. Itu konten. Iya lagi. Iya, bener. selain konten lu pun bisa edukasi ke orang-orang. Tapi saat itu bengkel-bengkel masih merasa, ntar dapur gue ketahuan lagi. Wah ntar teknik gue ketahuan lagi. Iya. Nah sekarang tuh udah mulai, zaman sekarang tuh udah batasannya udah gak ada tuh. Orang sharing aja soal ilmu di YouTube. Apapun itu. Nah sekarang udah mulai tuh banyak-banyak. Udah mulai 2 tahun kemarin deh banyak yang, bang pakai kamera apaan bang enak bang. Wih udah ada tuh ya. Iya. Oh iya. Berarti memang sebenarnya secara gak langsung karena banyak bahkan bisa aja nonton dari tutorial yang di YouTube akhirnya bisa benerin sendiri ya. Benerin sendiri. Nah akhirnya feedback positifnya adalah mereka dapat apa namanya pelanggan baru gitu kan. Iya. Dapat ini baru segala macam dan dari yang bahkan ada yang bengkel kecil sampai sekarang punya ruko gede tuh katanya sampai sekarang pun bang thank you bang gue gara-gara lu nih bang masuk konten dari pertama nih. Kagak cuy itu mah elu. Gue cuma media doang. Kan balik lagi tergantung lu. Sebagus-bagusnya media ya, sebagus-bagusnya awareness. Iya. Terus tiba-tiba orang datang ke lu-nya jelek. Ya tetap aja orang gak bakal mau sama lu. Iya. Gitu. Sekali doang nyoba habis itu kapok. Kan tergantung kredibilitas lu untuk ngejaga itu gue bilang. Iya untuk terus-terusan mau bikin konten ya. Untuk mengimprove skill dan produknya lah di bengkel itu. Jadi makanya gue suka banget nih. ATPM paling 10% lah gue. Sisanya bengkel-bengkel aja deh. Iya emang pengen gitu aja, pengen seru aja bengkel-bengkel biar tahu gitu kan. Iya. Makanya banyak yang sebel sama gue maklar otomotif kan. Kenapa lobangnya gue buka semua. Ya, rahasia-rahasianya kebongkar semua. Tempat bikin ini di mana, tempat yang murah ini di mana, tempat yang ini di mana gue bongkar semua. Tapi kan ya balik lagi. Gue pengen yang punya bengkelnya dapat rezeki lebih udah. Iya. Makanya sampai sekarang mal. Gue kalau misalnya emang gimana ya, kalau buat bengkel gede gue dikasih gratis gak apa-apa lah. Oke. Tapi kalau bengkel kecil nih mal, sampai sekarang meskipun dia udah punya karyawan banyak segala macam tetap gue bayar. Gak mau gue kayak di endorse kayak kesannya malak gitu. Enggak lah gak mau. Enggak pernah ya, jadi selama ini udah bayar aja deh. Gue gak apa-apa bikin konten tapi gue bayar aja. Bayar aja udah. Iya. Lu sampai kapan Far kira-kira akan terjun ke konten? Lu kan sekarang sejauh ini masih otomotif ya? Otomotif kan tadi banyak 5 konten seminggu, sekarang 3 konten doang. Nah itu maksud gue berarti lu kedepannya kan kalau sekarang kan kalau dari kasus lu yang kemarin kan sekarang udah proses healing dan proses berdamai lah ya. Berdamai.
akan terusan berdamai sama diri sendiri. Iya, terus-terusan otomotif kan nanti ke depannya atau nanti lu akan ada konten podcast-podcastan lagi enggak? Kalau podcast kayak ngobrol gini, ngobam itu akhirnya konsepnya dengan nama yang beda gue taruh di Singaraja tuh. Iya, Mang Pros ya? Iya, si Singaraja, di Bir Singaraja gue. Ya. Namanya Ngobar. Okay. Nah, ngobam tetap ada, tapi nanti aja. Nanti kalau ada sponsor aja lah. Kalau ada sponsor lagi ya? Iya. Jadi dan lu sempat ini juga kan apa? Gue nyebut Pros itu lawan lu ya? Pros? Iya. Satu grup. Oh satu grup. Oh yang pernah di Pros pernah ada juga kan lu? Kalau Pros Club TV itu nama YouTube-nya. Iya. Ada kan? Pros, ada Singaraja, macam-macam tuh. Itu satu grup tuh ya? Satu grup. Kalau yang di PRJ kemarin apa itu? Itu Jarum. Oh rokok. Rokok Jarum. Ya sejauh ini lu masih nge-podcastnya based on, bukan based on. Jadi masih ngikut brand ya? Masih ikut brand aja. Karena ternyata tuh gue pengen menunjukkan gue kalau menjadi seorang kreator di belakang layar. Gak cuma itu malah gue ada beberapa konsep-konsep yang gue tawarin di brand dan jalan sampai sekarang. Iya. Jadi emang dan gak ada guanya. Cuma konsep doang. Oh. Karena gue pengen nunjukin nih. Oke. Ini kan terhadap kasus gue ada timbul yang namanya cancel culture ya gak? Iya. Gue di cancel gara-gara tuduhan yang belum terbukti. Ya gak? Ini baru tuduhan loh. Oke, kita gak ngomongin tuduhan ini, kosel bisa panjang banget nih. Iya. Tapi gue ngomongin soal cancel culture. Lu meng-cancel gue karena tuduhan itu, sekali lagi, yang belum terbukti. Dan akhirnya gue sudah terbukti tidak bersalah. Tapi cancel culture masih kuat. Iya. Oke, berarti gara-gara nama nih, gara-gara nama gue nih. Oke, gimana kalau misalnya gue harus melakukan, gue tantang diri gue sendiri ya. Melakukan sesuatu yang tidak pakai nama gue. Oke. Ya udah, gue tawarin konsep-konsep ke brand dan akhirnya deal. Dan mereka suka sampai sekarang. Gue pengen membuktikan kepada diri gue sendiri, oh ternyata skill gue masih kepake nih. Nama enggak lah. Karena kan di belakang layar. Iya. Nah, ini membuktikan bahwa ya itu tadi, lu beli produk, apakah lu akan menanyakan akhlak seorang pembuat sepatu? Iya. Gak mungkin. Iya. Gak mungkin. Lu ngomongin soal yang namanya, zaman sekarang mah ya, lu kalau ngomongin soal brand lu kalau dicari buruknya banyak banget. Lu beli produk ini nih, lu lihat aja banyak banget kok isu-isu nih, banyak pekerja di bawah yang gaji sangat murah untuk memproduksi sepatu ini, tapi tetap lu pakai dan lu berkoar-koar jalan atas kemasan pergerakan kemanusiaan. Padahal yang lu pakai pun lu nggak tahu aslinya kan. Iya. Tapi apakah itu salah? Enggak juga. Lu mungkin beli karena lu suka produknya, nyaman di kaki lu, gitu. Oh tapi kan kalau masalah velg lu ini Far, orang masih beririsan sama lo nya karena lu post terus kan. Ini velg adalah velg lu segala macam. Kalau di luar negeri mungkin masih ada gimana itu culture-nya orang sana tuh kayak fuck it lah gini-gini. Tapi kan kalau Indonesia ini kan kayaknya tuh nempel banget gitu. Itu gimana cara lu mensukseskan brand lu ini dengan tetap lu sebagai ibaratnya yang ngepost dan brand ambassador gitu loh Far. Gimana adalah cara dengan lu? Kualitas. Itu aja berarti? Iya, dengan kualitas produk lo. Iya, dan diferensiasi produk lo. Udah, lo mau nyari mana produk yang kayak gue? Di Indonesia cuma gue doang. Iya. Di luar negeri banyak. Tapi di Indonesia cuma gue doang. Oke. Jadi orang itu ternyata nggak akan memilih untuk kayak mempertanyakan siapakah Gofar dan akhlaknya Gofar seperti apa. Iya. Banyak kok yang beli velg gue nggak tahu gue. Oh ada ya? Dan banyak. Oke. Dan banyak, dan itu gue seneng. Ya lu beli karena produknya, bukan karena orangnya. Iya, tapi gak tahu ya pas beli ya. Beli siapa ya? Gopar, jadi gue gak tahu ya. Tapi kan udah beli dulu. Pas beli, wah punya siapa punya Gopar, kagak sholat ya. Dibalikin gara-gara, kagak sholat dia mah, nama dong Gopar. Tatoan kriminal dia. Gak ada tuh. Gak ada. Iya. Jadi gitu Mal, maksud gue ketika gue tuh akan makanya nih ternyata tuh nama ya cita-cita gue tuh cuma satu, pengen kaya tapi gak terkenal deh. Iya. Soalnya memang. Karena tuh ternyata dikenal banyak orang
ya Banyak bumerangnya banyak gak ya. enaknya juga ya. Iya. Sering dibahas kok sama beberapa orang kalau ternyata dikenal itu bukan privilege juga ternyata, tapi banyak kekurangannya. Dan ternyata cara bertahan lo juga termasuk akhirnya jadi orang di belakang layar gitu ya. Ya. Dan di mana sekarang apalagi di era sekarang cancel culture nih lebih merajalela lagi di Indonesia gitu. Oh parah cuy. Lebih Parah banget. Kayaknya tuh tips lu itu paling kena di gue sih Far. Maksudnya yang kayak sejauh ini mungkin lu tadinya juga cukup berdamai lah dengan cara gue pengen di belakang layar aja deh. Gue mau berdamai dengan itu, gue nggak usah di depan lagi, di belakang layar aja. Sempat berdamai kan? Sempat berdamai. Kayak ya mau sampai kapan gitu. Iya. Dan gue pengen balik lagi, pengen nunjukin sama diri gue sendiri bahwa gue tuh pengen lebih menunjukkan skill gue aja dan kemampuan gue dibandingkan nama. Iya. Gitu. Jadi gue sekarang nih gue nggak nyebutin brandnya apa, produknya apa, tapi ada beberapa brand dan campaign yang belakangnya ada gue. Oke. Gitu. Dan jalan sampai sekarang. Dan dapetin trust klien tuh caranya gimana Far? Dari Susah cuy. Dari pertama kali gue mulai angkat lagi dan bangkit lagi dari keterpurukan. Tiap hari itu gue presentasi ke brand-brand. Dari 40 presentasi 1 diterima. Ya udah itu cukup. Iya. Tapi maksud gue nggak bisa nih orang terus-terusan kayak aduh. Kan dulu kan gue sempat nyalain keadaan nih. Iya. Apalagi lu tidak melakukan sesuatu tapi lu dituduh melakukan gitu kan. Iya. Wah keselnya kan minta ampun mal. Apalagi efeknya sebesar itu gitu kan. Iya. Nah makanya wah gila nih gue nyalain keadaan, nyalain siapa nih harus ada yang salah pokoknya. Tapi ternyata kayak aduh ngapain buang-buang energi gitu kan. Ya mungkin aja kesalahan itu terjadi karena apa yang gue lakukan selama ini. Dari omongan-omongan gue di podcast yang mulut ini tidak difilter, runcing sekali seperti Angry Bird kuning gitu kan. Wah. Yang bisa matain kayu. Lu. Angry Bird kuning ya. Tajam sekali seperti Angry Bird kuning. Iya, mungkin itu. Iya. Jadi stigmanya terbentuk dan mengiyakan apa yang tuduhan itu gitu kan. Iya, tapi apakah itu salah? Gue nggak tahu. Tapi kan terlalu buang energi mal untuk mencari salahnya siapa gitu kan. Akhirnya paling beres adalah memulihkan keadaan udah. Gimana caranya kita bertahan nih? Oh survival mode mal. 2 tahun lalu lu nanya gue, hidup lu mau ngapain? 5 tahun ke depan gue tahu mau ngapain. Tapi sekarang gue cuma mikir hari ini doang. Gitu. Karena ternyata survive itu tuh harus punya batas energi. Kita harus fokus sesuatu yang kita dahulukan dulu. Ada prioritas namanya mal. Kalau kita mikirin banyak energi kita habis mal. Jadi pelan-pelan dulu aja mal. Untuk survive tuh pelan-pelan satu dulu. Yang paling dekat aja yang bisa kita kelarin apa? Yang paling dekat aja yang kita bisa gapai apa? Udah fokus di situ aja udah pelan-pelan. Nanti eskalasi. Iya. Karena kalau udah mikirnya kejauhan, wah buang energi tuh mal. Iya pasti. Berarti pelajaran apa yang lu dapat ketika proses healing lu itu, Far? Banyak mal, Apa banyak aja banget. tuh? Apa aja jadi? Siapa tahu kan buat yang lagi nonton juga kena cancel culture terus ini cara berdamai gue nih gini nih step by step. Kalau untuk ilmunya. bisnis cobalah bikin sesuatu yang nggak menunjukin nama dan muka lu. Berarti nyari partner yang kuat juga. Nyari partner yang kuat juga, iya. Dan lu bisa fokus di kreatif aja. Nggak harus yang namanya gimana harus melekat nih produk sama gua gitu, enggak. Ya. Gitu. Dan berikutnya kalau menurut gua untuk bangkit dari keterpurukan adalah dengan yang tadi kita ngomong berdamai sama diri sendiri dulu nih. Iya. Lupakan siapa yang salah, siapa yang benar. Fokus di pemulihan keadaan. Udah. Dan berikutnya carilah cambuk untuk bisa lu bangkit. Untuk hal ini cambuk gue adalah keluarga dan orang-orang circle satu gue. Oke. Dan pegawai-pegawai yang bergantung sama gue. Udah, gue ingat mereka aja udah. Terus? Yang berikutnya adalah pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Ya. Yang tadi gue bilang kan, kerjain sesuatu yang paling dekat dan paling lu bisa dulu. Gitu. Jadi, dan percaya diri itu emang susah. Iya. Gila gue mungkin setahun kali ya untuk mengembalikan kepercayaan diri gue. Sampai sekarang pun gue juga gak percaya diri 100%. Iya. Masih. Tapi gue yakin nih. Gue yakin kemampuan gue tuh bisa bikin gue dan circle satu dan keluarga gue tuh hidup.
Gitu. Ini ibaratnya otak lu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan keluarga-keluarga terdekat lu. Iya. Dan itu mau nggak mau mal. Iya. Iya. Dan balik lagi ya, gue mungkin udah pernah bilang ini ke beberapa orang dan podcast ya. Soal miskin dan kaya mal. Iya. Miskin dan kaya kan bukan finansial mal, bukan sekedar finansial, tapi pilihan. Kaya itu lu bisa memilih. Ya. Miskin itu lu nggak punya pilihan. Nah, gue lagi berada di fase miskin, di mana pilihan gue terbatas, bahkan cenderung tidak ada pilihan sama sekali. Ya. Ya udah. Contoh lagi, turunkan standar idealis lu. Iya. Jangan sampai idealisme itu tuh mengontrol kita, tapi kita mengontrol idealisme kita. Dan idealisme kita tuh ada saatnya kompromi. Contoh, gue tuh nggak pernah mau yang namanya ngambil produk-produk yang misalnya dulu gue benci apa ya. Sekarang gue ambil tuh produk-produknya. For the sake of yang penting anak-anak gajian. Iya. Acara-acara nge-MC yang apa segala macam. Ada tawaran, anjing gue pernah ngambil dulu nih. Gue ambil for the sake biar anak-anak gajian. Iya. Ya tetap sih judi 88 nggak gue ambil. Tetap ya judi. Slot judi enggak ya. Pokoknya kriminal enggak aja. Udah. Enggak misalnya ada akun slot judi 88 atau slot judi Zeus apa segala macam, slot apa segala macam. Atau apa namanya yang gitu-gitu yang hukum-hukum enggak mau gue. Enggak ya, tapi yang job-job yang tidak pernah lu ambil sebelumnya akhirnya diambil. Bahkan yang tadinya lu tolak, ayo gitu. Ayo. Karena menurut gue tuh apakah bagus buat branding? Men, aduh. Branding nomor sekian lah. Iya. Kalau sekarang mah gimana cara lu survive? Iya. Selain lu katanya dengar-dengar apa pas lu lagi survive nyabu ya Far, ya apa? Putau ya? Namanya nyawa perek ya? Si ada. Enggak bohong. Enggak. Enggak ada. Nyabu. Segala macam ntar digerebek lagi nih. Jadi gue ingat kemarin tuh gue ada talk show lah. Sama salah satu orang yang bekerja di industri kreatif. Iya. Dia bilang bosnya gini, bos gue nih gak mau kalau misalnya syuting tatonya harus ditutupin. Gak mau, itu udah skakmat, gak bakal mau deh. Lu ngeliat gue karena tato gue kan? Iya. Ya silakan aja. Kalau emang lu gak suka dengan tato gue, jangan pakai gue. Pada tepuk tangan tuh. Oke. Gue bilang gini, karena bos lu masih kaya. Kalau bos lu miskin dan kerjaan gak ada, percaya sama gue, kerjaan itu diambil. Iya gak ada pilihan. Karena gue dulu kayak gitu. Nggak mau tato tutup segala macam, wah bodo amat. Akhirnya adaptif. Karena menurut gue adaptif tuh keren. Iya. Adaptif tuh keren. Adaptif itu adalah sebuah cara di mana lu bisa bertahan sampai serangan zombie itu lagi datang di dunia ini gitu kan. Iya, adaptif ya. Adaptif tuh bukan sesuatu yang bodoh kok. Dan adaptif tuh keren. Tapi gimana caranya kita beradaptasi tapi tidak kehilangan jati diri. Udah gitu aja. Nah gimana tuh Far? Caranya apa itu? Ya balik lagi. Kita misalnya nge-MC formal. Iya misalkan. Ada jokes-jokes yang kita banget lah. Iya. Tapi dengan cara yang formal. Gitu. Terus ngomong jorok juga, ada sesuatu yang gak boleh ngomong jorok tapi kita ngomong jorok tapi dengan ala kita, gak kehilangan diri kita. Tapi ada ngomong-ngomong gitunya, karena menurut gue gini loh. Bercanda jorok sama ngomong anjing bangsat segala macem itu boleh kalau sesekali. Oke. Kayak kartu as, sesekali dikeluarin, kalau sering jelek. Iya. Karta jorok, makian. Itu sesekali aja dan harus tahu tempatnya di mana. Itu dong ya, itu jam terbang tuh biasa menentukan itu ya. Iya, jadinya kayak ya kita kadang-kadang tahu nih, oh ini saatnya kita ngomong jorok nih, hajar. Dan ketika lo ngomong cacian dan makian, sebisa mungkin tuh lucu. Misalnya kayak anjing ngentot gitu kan. Iya. Itu lucu, bukan makian. Asalkan sebuah ekspresi lucu atau ekspresi kebahagiaan. Misal kayak lu ngelawak nih, ngentot juga lu malah. Nah kan gitu tuh. Anjing juga lu mal. Nah itu kan tuh. Atau kayak lu ngeliat sesuatu yang keren, kayak ada mobil keren. Anjing bangsat keren banget nih mobil gitu. Gitu. Itu ekspresi kebahagiaan atau sesuatu yang ekspresi atas kelucuan gitu. Kalau makian jelek gitu.
Kayak Mamat tuh, Mamat tuh jadi gitu penempatan doang sebenarnya gak salah-salah tapi karena tadi lu bilang penempatan jadi akhirnya jadi orang jadi tersinggung. Iya jadinya tersinggung dan itu penempatan aja sih masalahnya. Nah tapi kalau bercanda jorok nih sekarang semenjak kasus itu lu jadi hati-hati banget dong Far sekarang Far. Jadi ngebatasin ruang gerak Nah lu dong. ini dia nih. Adaptifnya gimana tuh? Yang gue bingung adalah dari dulu kan gue ngomong jorok. Itu kan gini deh. Iya. Podcast gue sama orang-orang yang cewek-cewek siapapun itu gak pernah gue take down. Ada semuanya di YouTube gue. Lu lihat aja. Kalau lu yang cancel gue. Gofar kalau sama cewek gini-gini lu lihat aja. Gue kalau sama tamu cewek kayak gimana sih ngomongnya. Iya. Bahkan sama tamu yang sorry tetenya gede gitu kan. Sama Siska aja deh. Pertama kali podcast itu kan Siska di YouTube gue. Iya. Pakai Zoom. Pernah gak gue ngomong yang macem-macem? Pernah gue nanya yang melecehkan? Tanya aja dan gue selalu fair. Terakhir kayak ada yang mau lu edit gak? Kalau lu ada yang kira-kira lu salah ngomong ya silahkan diedit. Tak bajunya tuh tamu mau pakai baju apa terserah lu yang penting lu nyaman gitu kan. Gak pernah gue atur-atur. Dan gue bingung. Lu kalau lihat YouTube sekarang banyak kok orang tuh yang jorok yang bener-bener udah ngomong kayak nyepong, ngentot gimana lu, ngentot udah berapa orang, banyak banget. Iya. Banyak banget. Dari dulu gue selalu menghormati tamu gue udah. Kalau gue nanya sesuatu yang pengen sifatnya membahas privasi dia, pasti dengan kemasan yang dan bridging yang bagus. Nggak straight to the point gitu. Iya. Nah kalau adaptifnya setelah kena kasus sih sekarang gimana tuh adaptifnya tuh lo? Ya sekarang sih kayaknya sama aja ya. Gue kan tetap ngomong yang kayak gini, bercanda yang kayak gini. Bercanda di pinggir jurang masih. Cuma ya mungkin lebih diatur aja kapan keluarnya itu lawakan. Ngaturnya gitu ya? Ngaturnya gitu aja. Soalnya memang masalah ini tuh akan bersinggungan sama banyak orang juga lah. Yang personanya kayak lu gitu. Dan tadi lu bilang kan udah banyak sekarang yang frontal gitu. Akhirnya pada dasarnya akan ketemu mungkin suatu hari seperti lo. Dan akhirnya harus adaptif dan harus menjalani gimana ya cara jadi pintar ngefilter sendiri aja gitu Far. Ini batasannya di sini di sini. Atau mungkin dia nggak berpikiran itu sama sekali. Bodoh amatan aja. Ya terserah aja sih. Gue juga nggak berhak mengatur lo mesti ngomong gimana gitu kan. Iya. Lo mau bikin konten yang jorok yang mandi berdua di bathtub sama cewek gitu kan. Iya. Ya terserah lu. Terserah lu aja. Lu punya pasar sendiri pasti. Tapi yang gue pertanyakan adalah ketika lu menyerang gue karena gue ngomong jorok di YouTube. Yakin nih gue yang paling jorok di YouTube. Iya, masih banyak. Dan banyak banget, tapi gue itu tidak membenarkan bahwa kan gue lagi nyerangnya ke lu. Di sini gue membuktikan bahwa lu gak suka aja sama gue, udah. Ya sulit itu Pak. Ya kayak lu pasti ngerasain lah banyak orang gak suka sama lu. Lu bikin apa juga tetap aja dicengin. Iya. Karena emang gak suka sama lu deh. Kalau orang udah gak suka sama seorang, lu mau ngapain kek, lu bikin karya yang bagus, bikin karya yang jelek, tetap aja gak suka. Lu napasnya salah. Iya. Jadinya ya gitu sih Mal. Tapi ya dulu ya gue selalu berpikir kayak anjing nih gue harus membuat orang yang gak suka. Gue harus suka. Wah ternyata susah tuh Mal. Jadi dulu gue berfokus sama orang yang gak suka sama gue. Kenapa ya dia gak suka? Kenapa dia begini ya? Kenapa dia nyerang gue ya? Sekarang gue fokus di orang-orang yang sayang dan mau aja sama gue. Oh beda perspektif tuh ya. Langsung beda tuh ininya. Langsung beda. Bahkan tingkah laku kita jadi beda Jadi tuh. beda. Iya. Karena kita fokus kepada orang-orang yang sayang dan suka sama kita. Dia ngomong hina kita, ya gak apa-apa. Gak apa-apa aja. Karena kan gak suka itu wajar ya. Iya. Ya gak apa-apa, lu cengin gue juga gak apa-apa. Tapi balik lagi ya, cengin sama fitnah itu kan beda tipis tuh. Jadi buat teman-teman hati-hati aja sih. Karena serem sih cuy. Jaga jempol aja sih. Ya ada pasalnya, ada bisa sekarang kan. Enggak cuma pasal sih, tapi bisa jadi lu akan tampak bodoh aja sih. Ketika lu menyerang karena fitnah gitu kan, yang belum tentu ada validasinya gitu kan. Iya. Iya, itu beda energi tuh ketika lu fokus sama orang yang suka sama lu aja, followers lu yang emang suka sama lu, sama gimana nih caranya supaya
yang benci sama gue bisa suka sama gue. Gue sempat ada di fase gimana caranya yang benci sama gue. Kan gue jauh sebelum lu udah kena kasus duluan, Far. Iya, sering lu. Iya, maksudnya kalau gue era sekarang udah kena cancel juga kali gue gitu loh. Iya. Tapi memang untuk bisa bertahan kalau dari Panji ya ngasih tahu gue tuh ya masalah itu pada dasarnya akan terurai dengan sendirinya. Ketika ada kasus terus habis itu kita tetap coba bertahan kayak kata lu tadi bertahan stepnya pelan-pelan sikat dulu semua baik-baik terus habis itu kita maju lagi upgrade akhirnya berani ke publik itu kan perjalanan panjang ya. Tapi lama-kelamaan masalah itu akan terurai dengan sendirinya. Betul. Sehingga orang sudah dari followers gua aja sekarang banyak kok yang nggak tahu gua dulu punya masalah sama Bang Zulham Zamrun deh atau nggak nanya BH gitu. Udah mulai mulai terurai tapi kesalahan itu tetap ya gimana ya maksudnya tetap nyangkut di gua Far mau nggak mau kan. Cuma kan ya sekali lagi manusia itu nggak ada yang nggak perfect yang nggak pernah punya salah nggak ada lah. Semua manusia tuh punya masalah masing-masing, punya salah masing-masing, tingkatnya aja yang beda-beda kan. Betul. Nah, gua sama lu mungkin diujinya seperti itu dulu, terus habis itu kita bertahan sampai akhirnya sampai kita di meja ini kita berdua sekarang itu kan proses yang wah, Far itu bener-bener anjing gimana ya caranya supaya gua tetap bisa bertahan di industri ini gitu loh, Far. Ya. Yang paling keren adalah ketika lu bisa bangkit dari keterpurukan lu itu keren sih menurut gua. Keren. Iya. Dan gak semua orang bisa kayak gitu. Banyak orang mungkin, udah menyerah gitu loh. Iya mungkin tapi bagi gua adalah untuk comeback stronger tuh ya memang dibutuhkan banyak hal sih dan waktu, terutama waktu ya. Iya. Bahwa mungkin tadi energinya kalau misalkan akumulasi yang haters kita semenjak kasus-kasus kita gitu Far udah pasti sulit lah untuk mengembalikan trustnya mereka ya. Enggak, kita gak bakal kayak kasus gue nih. Iya. Apakah gue bisa balik 100% kayak dulu? Gak bakal. Gak bakal, tapi setidaknya gue bisa bertahan nih. Survival mode ya sekarang udah hajar. Itu ya? Iya. Ya gampang Mal, tinggal turunin gaya hidup aja Mal. Turunin gaya hidup? Iya. Yang tadinya lu foya-foya banget kan lu Far lu foya-foya tuh. Kan lu ngamurin duit kan kemarin Mal nih lu tamu gua nih. Enggak. Sekarang kayak Mal seadanya aja deh. Kayak hidup aja turunin Mal. Untungnya Mal ya kayak baju, sepatu, celana. Dari dulu gue gak suka yang gimana-gimana gitu ya. Iya. Duit gue habis paling di otomotif doang. Iya. Jadi nggak terlalu beli barang mewah. Iya, sama gini Mal kemarin tuh waktu itu yang gue jatuh kan. Iya. Kaget gue. Ini gue gak ada duit. Terus gue mikir, lah kan gue dulu miskin ya. Kok lu kaget Far? Kecuali lu gak pernah miskin gitu kan. Iya. Terus gue mikir, iya ya kenapa gue kaget ya? Kan gue pernah miskin. Pas lagi miskin lagi ngapain kaget? Iya. Langsung gue balikin tuh. Zaman dulu gue ngapain ya ketika mau kaya. Nah di situ tuh. Oh jadi gitu lagi. Iya mulai lagi tuh. Oh gue punya cita-cita ini. Udah pelan-pelan lagi deh. Oh jadi ngurut lagi ke belakang step by stepnya apa. Sabar lagi pelan-pelan. Udah percaya proses lagi. Gak iri, gak boleh iri. Ya. Terus apa namanya dulu kan. Kenapa gue bisa bertahan dan sampai dari yang bisa nggak bisa beli apa-apa jadi bisa beli apa-apa meskipun nggak banyak ya. Iya. Adalah dengan tidak iri kan. Nah pas jadi kasus gue iri ya. Ini orang dapat kerjaan gue enggak gitu kan. Iya. Oh tapi dia ini, tapi ngapain? Ternyata nggak boleh. Jangan iri ya. Iya, udah pelan-pelan aja Mal. Gue soalnya memang kalau rasa iri ini tuh agak susah difilter ya. Iya. Karena memang kita hidup di buka era handphone. sosmed. Di era sosmed anjing nih terima kerjaan bangsa harusnya kerjaan gue atau apapun itu kita susah lah. Menghilangkan rasa iri ini. Apa lu pernah sempat mau gue gak main sosmed dulu deh beberapa. Pernah. Sempat kepikiran gitu sampai akhirnya. Gue tuh sempat kepikiran untuk nggak berada di industri ini lagi. Anjing. Iya. Terus? Karena menurut gue kayak tai lah gitu kan. Banyak kayak omongan gue yang dipelintir, podcast cuma setengah doang, denger, terus tiba-tiba jadi rame gitu kan. Tai lah nih, susah ya sekarang ngebunuh orang tuh ternyata lebih mudah dibandingkan lu pakai senjata tajam atau pistol gitu. Ternyata ngebunuh orang tuh lebih gampang sekarang lewat sosmed. Makanya gue kayak males ah. Tapi udah akhirnya gue enggak sih ini kayaknya gue belum berakhir ya di era ini nih. Masih bisa kok tapi dengan kemasan yang berbeda aja kali.
Cara ngakalinnya gitu Ngakalinnya ya. gitu emang. Harus nyari kemasan yang berbeda. Supaya Iya tetap kayak nggak main bertahan. Twitter. Main Twitter paling juga sekarang gue ngepost kerjaan doang, velg gue. Oh. Udah. Twitter emang gokil sih Twitternya anjing. Waduh. Bahaya banget emang Twitter. Semua saking bebasnya, Ya. saking bebasnya Twitter. Ya. Mereka tuh lupa bahwa yang membatasi kebebasan lo adalah kebebasan orang lain. Iya. Mereka suka lupa, nggak cuma Twitter doang sih, banyak lah. Iya, Banyak iya, sosmed iya. lah, banyak medium. Iya. Memang biasanya nih kasus-kasus ini selalu berawalnya dari Twitter dulu nih Far. Di Instagram damai, di YouTube damai, tiba-tiba di Twitter perang, akhirnya kebawa ke semuanya, ke Karena semua aspek. di Twitter itu tuh dulu Ya. gue inget banget ya. Main Twitter awal-awal kan kalau ada akun anonimus kan dicengin gitu kan. Iya, Sekarang tuh udah sah banget mah. Bahkan akun anonimus itu iya. atau akun alter atau apalah namanya, apapun perkataannya ya divalidasi. Gitu dulu kan kayak tai lu akun anon apa sih lu ngomong apa juga nggak bakal valid lah. Tapi sekarang kan udah beda ya. Iya, Apapun jenis akunnya tuh pasti divalidasi. Soalnya kita tuh hidup di generasi yang ini Far ya, yang kita belum ada Instagram, kita main Twitter semua tuh. Main Twitter dan ya dulu kan buat kocak-kocakan aja. Tapi mungkin zaman berganti ya. Ya, Zaman berganti, banyak keresahan yang terjadi, terus mereka berpikir bahwa dengan memakai akun anonimus dan alter adalah pilihan yang tepat, ya silakan aja sih. iya. Ya tapi maksud gue dijaga aja sih, dijaga aja karena banyak banget gosip yang belum tentu kebenarannya, yang viral belum tentu benar. Iya. Sekarang akhirnya banyak gara-gara kasus-kasus yang baru-baru ini ya, membuat akhirnya coba kita dengerin dari dua sisi dulu deh. Nah itu wajib. Iya, karena waktu kasus lu Itu tuh wajib. belum ada point of view tuh nggak terlalu banyak tuh Far. Sekarang udah mulai banyak tuh. Wajib banget ketika ada kasus yang terjadi harus mendengarkan dari dua cerita. Jangan langsung ngejudge ya. Dan jangan langsung ngejudge gitu. Jadi dengar dua cerita dulu, lu kawal kasusnya seperti apa, ya udah itu aja paling penting. Sayangnya pada saat lu langsung nggak dua sisi tuh Far. Dipenggal. Iya, jadi dipenggal. Jadi emang Iya. ya itulah sekarang udah banyak kasus-kasus yang bahkan kita ngomongin Lesti sama Bilar deh, nggak usah Iya, jauh-jauh. iya. Lesti cabut itu aja jadi kasusnya udah dicabut deh gitu. Iya. Itu kan yang ngamuk banyak kan. Tapi kan kadang ada beberapa sekarang yang udah kita coba lihat dua sisi dulu deh. Mungkin apa segala macam Lesti gitu. Gue melihat Lesti dan Bilar ya gini. Iya. Ini kita sepakat dulu ya bahwa Iya. KDRT itu tidak dibenarkan. Iya, benar. Ya. Sepakat dulu nih. Iya. Iya. Kalau gua, apakah gue pernah mukul cewek? Jawabannya adalah tidak pernah. Gitu. Tapi kalau gue dipukul sama orang lagi di jalan nih, gue lewat, ada orang asing nih, nggak gue kenal, cewek mukul gue pukul balik. Iya. Gue mukul lu karena lu mukul duluan. Tapi selama ini gue nggak pernah mukul cewek karena gue sayang sama lu, bukan karena lu cewek. Gitu. Jadi ketika ada di jalan nih, ada cewek yang mungkin sebel banget sama gue, tiba-tiba mukul gue pukul balik mah. Iya. Iya, ini bukan soal gender kok. Ini Siapa bukan soal duluan? gender, iya. Nah oke, kita sepakat di situ dulu nih. Sepakat ya. Nah berikutnya adalah soal Lesti Bilar. Ya. Gue melihat dari berbagai sisi nih Mal. Salah satu yang menarik perhatian gue adalah Leslar Entertainment. Oke. Di mana Leslar Entertainment itu difunding sama banyak orang. Ketika difunding pasti ada pertanggungjawaban dong. Iya. Contoh aja nih, ini gue berandai-andai nih ya. Iya. Sotoynya gue nih, balik lagi sotoynya gue. Ya. Bilar ditangkap. Lesti sendiri doang nih di Leslar Entertainment. Si funding angel investor di belakangnya. Lah gue kan invest tuh karena lu berdua. Kok lu sendiri sih? Sini balikin duit gue. Sesuai dengan valuasi yang ada. Iya. Lesti dan manajemen gue yakin banget kebingungan. Karena duitnya mungkin nominal udah gede banget. Karena salahnya, nggak tahu salah apa enggak ya, gue Iya. nggak berani ngomong itu sih. Iya. Resikonya deh. Ya. Resikonya besar Mal. Ketika lu branding berdua kayak Raffi sama Nagita nih. Iya. Ini berdua udah brand nih Mal. Iya. Kalau amit-amit terjadi antara mereka berdua, yang ribet bukan mereka berdua Mal, tapi pemodal di belakangnya. Anjing. Iya. Enggak, gue salah satu yang menarik perhatian gue adalah si Leslar Entertainment ini pasti ada beberapa kebijakan yang
mengharuskan mereka berdua Mal. Iya. Gue funding lu karena Leslar. Bukan Lesti. Iya, bukan Bilar. Jadi Iya. kalau lu point of view dari situ tuh ya. Salah satunya lah. Ini gue mungkin langkah Lesti untuk mencabut laporan ya karena banyak hal lah. Gue nggak bisa nyebut itu apa ya, karena gue nggak berani gue untuk ngejudge. Tapi salah satu yang menarik dari gue adalah ini bukan judge ya, adalah penilaian dari segi bisnis. Iya. Si Leslar Entertainment itu kan difunding sama beberapa orang. Duit mereka miliaran. Gue naruh lo di Leslar nih, terus tiba-tiba nggak ada larnya. Ya duit gue gimana dong? Iya. Makanya Nah, akhirnya makanya tuh resikonya memang besar ketika duo jadi brand nih. Pacaran, suami istri jadi brand. Wah, resikonya besar tuh Mal. Oke. Ada resiko tersendiri lah. Besarnya mungkin sama ya kayak lu yang punya branding dengan satu nama ya. Iya. Tapi resikonya ini ada resiko tersendiri lah ketika dua orang jadi satu brand. Ya, tapi ya bisa, ya itu bisa jadi kayak gitu, bisa jadi memang benar-benar buat anak apa segala macam. Ya mungkin. Mungkin aja. Mungkin aja. Bahkan ada Dan komentar. gue sama sekali nggak mau ngejudge siapapun itu ya di balik kasusnya si Lesti Bilar ya. Iya. Karena gue mikir kayak gue takut kalau ngejudge gue. Iya, soalnya sekarang tuh kita bisa kena ke kita juga Far sekarang Far. Iya, Apapun itu, maksudnya mau kasus kita sosok komen jadi orang benar, jadi SJW misalkan kita ya. Kita perlu jadi SJW gitu Far ya. Udah gua nggak bisa gitu, kayak sekarang tuh bahkan Lesti segitu dibencinya sama emak-emak, sekarang aja gue tetap ngeliat Lesti, enggak, kita ambil positifnya dulu nih. Ntar dulu nih, maksudnya oke, KDRT tidak dibenarkan, bener. Orang lu udah lapor, bener. Tapi dia cabut laporan, ntar dulu nih, maksudnya kita nggak tahu nih di belakang dia nih ada apa-apa aja nih. Ada apa? Birokrasi apa nih? Apalagi gitu. nih yang orang-orang nggak sadar, mereka tuh jadi brand. Iya. Segampang itukah lu bilangnya cabut aja. Gak usah tuh Leslar tinggalin. Mau gantiin duit berapa puluh miliar ke orang itu. Iya. Ke investor itu. Iya. Ini kita ngomongin investor nih Mal, nih panjang lagi nih Mal nih. Lu ngasih duit 2M, ya kali dibalikinnya 2M juga. Ya kan gak mungkin, pasti kan pengen lebih. Sesuai dengan valuasi yang ada. Iya. Itu baru satu orang loh. Kita gak tahu di belakangnya ada berapa penyokong dana gitu kan. Iya. Wah ini berat Mal. Berat. Ini berat Mal. Nggak, soalnya kalau kita Bukan ngomongin, cuma sekedar pernikahan ini udah brand Mal. bahkan Bilar Lesti pun mau cancel culture kan berdua langsung. Iya yang gak boleh tampil di TV ya. Dua-duanya. Dan Iya. itu netizen loh. Maksudnya sekali Iya, lagi iya. itu selalu netizen yang makanya gue juga kadang-kadang merasa netizen ini keren, tapi merasa netizen ini kadang-kadang kelewatan juga. Cuma kalian tuh bisa bikin karir orang segitu bagusnya jadi langsung hancur. Iya. Bisa yang dari karirnya hancur bisa langsung naik. Jadi ya emang gimana ya, netizen kita beberapa belum bijak. Makanya gue aja. bilang sama lu Mal. Dan teman-teman di sini dunia showbiz itu tai. Iya. Banyak yang salah dan benar, banyak yang salah jadi benar, banyak yang benar jadi salah. Iya. Pun sebaliknya, bahkan kita nggak tahu mana yang benar dan salah. Mana yang bukan gimmick, mana yang benar. Kita nggak tahu. Nggak tahu deh. Ya jadi emang dunia showbiz tuh setai itu. Dan ketika ada pilihan si pelaku-pelaku showbiz itu untuk melakukan sesuatu kayak misalnya Lesti mencabut laporan, gue nggak berani bilang dalam diri gue ini benar apa salah. Takut gue. Karena pasti gue yakin banget. Lesti yang pertama nggak bodoh. Dia tuh pintar banget. Gue yakin banget itu. Yeah. Yang kedua, orang-orang di sekitarnya pun juga orang-orang yang pintar. Iya. Makanya keputusan itu pasti udah ada kajiannya. Sebelum ada keputusan final ya. Iya. Pasti udah melewati udah ada beberapa kajiannya. draft lah kalau di Iya. skrip tuh. Dan berapa gue yakin draft. gue yakin banget tim PR-nya Lesti itu jago-jago. Iya. Jadi apapun keputusannya, gue cuma pengen bisa memantau aja deh. Iya. Nah kalau misalkan ada orang yang kena cancel culture nih Far. Kalau menurut lu tips dari lu untuk menghadapi cancel culture apa Far? Kalau dirangkum ya secara, nih garis besarnya nih. Kalau lu mau bertahan nih. Oke, yang pertama kalau lo ada masalah dan lo di cancel sama orang, Iya. satu-satunya yang bisa lu lakukan adalah lay down dulu. Jangan buru-buru ambil keputusan. Oke. Jangan buru-buru ambil statement. Walaupun orang lagi nyerang lu parah nih Ya, Far. lay down dulu. Oke. Kaji semua masalah, kumpulkan data yang ada.
kumpulkan data yang ada muanya lu kumpulin dulu baru lu bisa ngomong. Waktu itu lu sempat ngomong duluan itu ya? Gue ngomong duluan. Iya. Gue ngomong duluan. Karena gue ngerasa gue gak ngelakuin itu. Iya. Ego itunya ada tuh. Egonya itu ada. Oke. Tapi gue berpikir bahwa ini harus lay down dulu nih. Kumpulin semua data yang valid untuk bisa bikin statement. Baru deh ketika waktunya pas elunya udah tenang bikinlah statement. Gitu. Dan mencoba untuk menyelesaikan masalah. Oke. Iya, jangan menambah masalah, tapi menyelesaikan masalah. Nah, gue paham ketika lu punya semangat untuk menyelesaikan masalah, ada beberapa pihak yang masalah ini nggak pengen dikelarin. Gue paham itu. Oke. Nah, ini yang bikin ribet. Tapi tetap berusaha untuk menyelesaikan aja. Gitu. Udah nih, udah kelar. Apapun keputusan pertemuan kalian ya. Oke. Iya. Nah, fase berikutnya tuh adalah dengan nge-build apa yang sudah rusak. Oh, gimana tuh, Far? Kayak ya perumpamaan standar kertas nih. Oke. Dilecekin, dirapin lagi, leceknya masih ada. Mau lu setrika kayak mau apa segala macam masih ada leceknya. Itulah yang terjadi. Kehidupan lu tidak akan kembali seutuhnya. Tapi lu bisa memaksimalkan kemampuan lu untuk ngebenerin semua yang ada. Emang gak bisa kembali jadi sesuatu yang bagus lagi seperti semula. Atau utuh seperti semula. Tapi setidaknya lu bisa ngebangun dari sesuatu yang paling dasar dulu. Gitu. Yaitu diri lu. Kepercayaan diri lu. Kepercayaan lu terhadap orang sekitar. Bangun itu dulu aja. Oke. Nah sisanya biarin waktu yang ngejawab. Tapi lu konsisten untuk bereskalasi atas hidup lu. Dan tetap maksudnya ngelakuin hal-hal yang sebelumnya kita lakuin udah lakuin aja terus ya jalanin aja. Lakuin aja. Jangan mungkin nggak semua orang bisa kayak lu bisa ada di belakang layar ya. Iya. Jadi tetap misalkan buat Lesti sama Bilar juga ya siapapun itulah ya. Siapapun itulah ya maksudnya kena cancel culture atau kasus yang viral banget ya udah tinggal jalanin aja walaupun itu halnya tidak bisa ya tadi analoginya itu paling benar kayak kertas yang udah kertas yang udah kita gini-giniin pas dibuka lagi tetap leceknya ada. Tapi tetap jalanin aja tuh juga kertas yang lecek tadi masih bisa dipakai buat nulis, orang masih bisa baca tulisannya kan. Mau nggak mau ya tetap harus jalanin aja terus gitu ya. Jalanin aja konsistensi atas apa yang lu lakuin. Jalanin terus aja. Biarin waktu yang ngejawab udah. Dan fokus terhadap orang-orang lu sayang. Ya dan nurunin standar tadi yang misalkan tadinya viewersnya misalnya let's say sejuta terus sekarang jadi cuma 100.000 ya udah bersyukur aja di situ. Aja. Dan tetap aja ngelakuin. Tetap aja ngelakuin itu. Kalau sekarang gue mungkin dulu kan ada kayak gini, ada namanya ngobrak, ada ngobam sama musisi gitu kan. Dulu kan kayak gue nyaman dengan ngobrol dengan siapa aja gitu. Kalau sekarang sih gue punya acara Grind Boys sama Rico Mowanda gitu kan. Ya karena gue sama mereka teman SMA gitu kan. Gue ngobrol sama mereka aja. Gue udah bikin podcast aja sama mereka. Kalau toh emang sama tamu-tamu yang lain di podcast orang aja. Iya, jadi gue pengen membangun zona nyaman balikin zona nyaman gue di YouTube gue dulu. Iya, termasuk yang collab sama Erika tuh kan di luar tuh. Iya, sama TS Media. Gitu-gitu. Ya udah, sisanya mah buat orang aja. Jadi dan tahu kemampuan lu tahu batas kemampuan lu, tahu batas kenyamanan lu, jangan sampai dipaksain udah. Iya. Dan collabnya udah sama yang bikin lu nyaman dulu aja lah ya. Iya. Kayak Grind Boys juga, ya udah teman-teman gua ini mau viewersnya nggak ada apa, ya udah jalan aja. Gue tamunya teman SMA, kita pernah tamu sama guru. Omongannya juga paham tuh orang-orang. Tapi bodo amat tuh deh. Gue nyaman banget dan gue seneng dan gue ketawa ngakak kalau mereka. Bisa ketawa ngakak sampai nangis-nangis gue. Itu aja udah cukup. Iya itu cukup banget. Iya. Ya sisanya mungkin tahun depan gue udah mulai pengen ngebangun acara-acara YouTube gue yang hilang dulu. Ya mungkin aja terjadi tapi sekarang yang gue nyaman dulu aja sih Mal. Itu aja dulu ya. Iya. Itu juga secara gak langsung proses healing juga ya.
Healing supaya sih. udah eskalasi tadi, udah mulai di sini nih tahap gue. Sekarang gue udah bisa naik untuk gue akhirnya bikin acara sendiri lagi nih Iya, di iya, luar si Spin Boy sama si Wanda. Gitu ya, pelan-pelan. Iya, apalagi Wanda. Dia bukan pelaku entertainment, bukan pula siapa-siapa gitu kan. Iya. Dia cuma orang yang menurut gue tuh punya lawakan yang gue kalau dia ngelawak gue bisa ketawa ngakak. Dan dia adalah teman gue dari dulu. Jadi ya kurang nyaman apa lagi coba. Sama mereka ya. Iya. Terkenal Spin Boy pun ya udah gitu-gitu Iya, aja. kalau Rico mungkin udah terkenal di bidangnya lah. Iya. Tapi kan kalau Wanda ini kan kayak ini siapa ini orang, tapi nggak tahu kenapa emang dia tuh seru banget. Ya udah, yang penting lu nyaman. Iya nyaman. Oh iya, gimana sih cara lu ini Far ngebatasin, oh nih jokes pinggir jurang sama enggak nih untuk kedepannya nih, untuk ngebatasinnya gimana nih sekarang? Ya, Tipsnya gimana sih tipsnya supaya tahu, bisa pinggir jurang tahu gitu? tempatnya aja mal, nggak semuanya harus melulu. Kita misalnya nih udah berapa menit nih kita nih? Iya. 30 lebih sampai Iya. sejam kita ngobrol lah. Iya. Nggak melulu tiap punchline harus jorok. Harus pinggir jurang, enggak. Ngakalin itu ya. Nah kali ini tahu tempatnya aja kadang-kadang di mana nih yang kita bisa masukin nih. Gitu, nggak selalu tiap punchline harus pinggir jurang. Gitu. Gak ada metodenya tuh ya, mau Nggak siapa ada. tahu ada yang lagi nonton, bang gue pengen bercanda pinggir jurang gimana sih caranya bang, tahu batasannya gitu. Batasannya adalah ya diri kita sendiri, tahu di mana harus menempatkan diri itu, menempatkan lawakan itu. Itu aja udah ya. Iya, dan ketika lu bercanda di pinggir jurang ya lu sapu sendiri aja. Kalau nggak partner lu yang nyapu. Yang gue selalu bilang, acara podcast tuh banyak Far. Acara podcast tuh banyak banget. Tapi yang bisa jadi host yang bagus dan ngerti narasumber sedikit. Sedikit yang bisa ngulik. Yang bisa ngulik. Itu yang gue selalu tekankan. Untungnya kita berdua ini emang hidup hari-hari ngobrol sama orang. Iya, iya. Siaran radio. Iya, kita iya. nge-podcast juga. Ketemu kita juga kadang-kadang jadi bintang tamu pembicara. Iya. Jadi kita tahu, oh ini batasan yang gue gak senang ditanya soal ini. Oh ini gue seneng nih yang Betul, mana nih. betul. Tapi kan gak semua orang bisa gitu. Jadi kalau misalkan kita ditanya nih, misalkan kesimpulannya nih untuk episode kali ini ya. Gimana Farid, maksudnya tipsnya menjadi host yang baik itu ya? Aduh, gue nggak tahu ya. Iya, maksudnya. Tapi yang pasti Apa jam terbang dulu biar salah dulu, lihat reaksi orang, nanti dari situ kita belajar, oh ini orang itu gak bisa, suka ditanya. itu bisa. Atau ya paling beres adalah riset. Riset aja udah paling Riset yang aman ya. mendalam tentang orang itu. Riset yang mendalam orang itu, terus apa yang pernah dia lakukan gitu kan. Iya. Terus ketika si narasumber menjawab, sebisa mungkin ada pertanyaan baru dari jawaban itu gitu kan. Jadi bisa ngobrol lama. Ngobrol lama tuh. Iya. Yang penting riset dulu aja. Yang kalau yang soal itu tuh Far, Cinta Laura itu Far yang viral dipotong-potong orang itu, yang dia marah-marah itu masalah becek-becek itu tuh riset, maksudnya bagian dari riset lu atau lu nggak expect reaksinya Cinta Laura bakal begitu tuh? Oke, gue buka di sini. Iya, yang itu dong. Itu yang minta manajernya. Wah, anjing, manajernya ditanyain itu. Pak. Iya, karena kita udah sepakat bahwa gue akan menanyakan itu, dan yang minta tuh manajernya. Marahnya Cinta Laura nih? Tapi ya dia tuh pengen memperlihatkan ke orang. Tujuannya sih menurut gue cinta baik ya. Oke. Pengen memberikan awareness terhadap orang-orang bahwa soal shaming ini gak bagus. Itu pesannya. Gitu, pesannya itu. Makanya Diwakilkan. manajernya bilang, Far coba tanyain ini Far. Cinta Laura tahu atau enggak? Gue nggak tahu ya dia manajer ngomong apa enggak ya. Iya. Tapi manajernya yang minta. Soalnya gue sempet pas viral itu dalam hati gue anjing sampai. Tapi gue yakin Cinta tahu deh. Iya kayaknya ya. Iya. Dan dia tujuannya sebenarnya edukasi Iya. untuk orang jangan lagi dia bercanda kayak gitu. Datang ke gue pun emang pengen edukasi soal shaming itu. Iya, Oke. apapun yang Cinta lakukan dulu, dia tuh karya-karyanya menurut gue ngedance juga bagus. Iya. Iya. Nyanyinya. Bikin video klip juga menurut gue nih treatment video klipnya keren banget Cin. Gitu. Ya maksudnya orang gue tahu kok pesan apa yang pengen disampaikan sama Cinta Laura gitu kan. Makanya dibikin kayak gitu. Iya, Sempat biar naik awareness-nya tinggi. Iya sempat naik tuh. Dalam Ya tapi ini sudah ada kesepakatan gue dan manajernya. Oke. Iya, omongan gue bisa dipertanggungjawabkan kok.
Iya. Soalnya tuh tadi lu sempat bilang bahwa lu nanya ke bintang tamu mau ada yang mau di-cut atau enggak, itu kan lu udah Iyalah. tanyain dan itu tetap tayang, berarti kan ada unsur itu ya. Iya. Edukasi. Dan gue memberikan video itu mana yang lu mau cut. Iya. Gue sebelum tayang ada draft videonya mana yang lu mau cut. Iya ya kan gue pernah dikasih draft juga waktu gue tamu lu. Iya. Iya benar. Oh jadi itu tuh buat teman-teman Menurut gue cukup netizen fair. Ya. Gue udah cukup fair lah kalau untuk nge-treat tamu lah. Ya, Kalau ya. mereka minta draft videonya dulu gue akan kasih. Iya. Kalau dia minta ya. Iya. Kalaupun nggak minta pun lu kasih atau Kalau dia nggak minta, berarti udah aman di awal. Endingnya abis kelar podcast nih, tanya ada yang nggak aman nggak cuy? Iya. Kayaknya gue tadi yang ngomong ini nggak aman deh, udah gue kate. Iya. Nah itu tips juga tuh guys buat yang pengen nge-podcast atau jadi host tuh. Tanya ke tamu juga. Tanya ke tamu juga. Karena mungkin ada beberapa yang menurut dia nggak nyaman atau segala macam, ya udahlah kita fair aja lah. Kadang kan kita menghormati dia juga. Iya. Makanya ada kok podcast gue yang sampai sekarang belum tayang-tayang. Oh iya sama. Karena emang salah satunya kemauan gue, ada juga yang kemauan si tamunya jangan tayang ya Far ya. Karena dulu dia nggak aman aja menurut dia tuh ya. Iya. Ya mau gimana lagi gue. Iya. Ya udah. Ya, itu salah satu juga tuh tips jadi host juga tuh karena Iya. memang kita nggak tahu reaksi bintang tamu tuh seperti apa, nge-treatnya kayak gimana, pertanyaan kita ofensif atau enggak, gitu kan nggak tahu ya. Cuma tadi pas lu bilang lu tahu etika-etikanya tiba-tiba ada viral kemarin itu juga gue baru tahu tuh masalah yang cinta Laura Iya, itu. yang cinta Laura yang gue nanya becek ada ojek terus Iya. dia marah kan? Iya. Itu udah ada kesepakatan gue manajernya. Iya kan itu goreng-goreng tuh Farah. Iya. Sama di Si Twitter. showbiz itu kan tai kan? Iya showbiz. Lu gak tahu ada kesepakatan apa di belakangnya. Nah iya. Iya. Dan gue yakin Cinta tahu kok. Iya. Ya masa manajernya nggak ngasih tahu info itu? Benar. Nggak mungkin lah. Dan gue udah ngasih videonya kok. Iya. Dan dia akan pasti ketika itu nggak aman, dia kan bisa potong kok. Minta potong maksudnya ya. Iya. Nah itu pentingnya tuh guys maksud Tapi gua. balik lagi ya, Ya. misi Cinta Laura itu bagus. Ya. Biar shaming ini tuh menjadi sebuah awareness yang orang-orang tuh tahu gitu kan. Iya. Jadi kita jangan ngeliat gimmick atau enggaknya ya, tapi misinya dia aja. Gitu. Lihat belakangnya ada misi apa nih. Itu Ya. juga termasuk yang kita bahas tadi Pak Far. Kepentingan apa untuk kita melihat dari dua sisi lah. Betul. Maksudnya. Jadi buat teman-teman semua Ya. yang memotong video gue sama Cinta Laura terus nyerang gue, Ya. selamat Anda kena prank. Nggak cuma Baim Wong yang suka ngeprank itu juga jadi prank gitu. Bener. Aduh itu makanya. Tapi bisa dipastikan itu bukan kemauan dari gue. Ya benar. Ya setidaknya itu udah clear lah ya. Iya. Udah clear. Makanya nanti ke depannya juga semoga dari episode kali ini tuh guys bisa dapat ya kita nggak tahu lah mungkin ini konten akan viral 5 tahun ke depan Pak. Bisa aja kan. Baru omongan-omongan kita dikutip-kutip ke 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan karena ini kan kayak perpustakaan lah. Konten-konten ini. Nah ini salah satu gue benci sama cancel culture nih ya. Iya. Cancel culture itu adalah sucks ketika lu membandingkan diri lu dan membandingkan orang itu dengan orang yang sama 10 tahun yang lalu. Iya. Nah, itu salah tuh. Kevin Hart kan kena tuh. Iya. Masalah Gue LGBT. nggak tahu ya salahnya di mana ya, tapi menurut gue adalah kayak orang kan punya proses ya. Iya. Kita semua pernah bertindak bodoh. Pernah bertindak bodoh Mal. Gue yakin banget semua orang pernah bertindak bodoh. Gitu. Nah, omongan kita di sosmed nge-tweet apa 10 tahun lalu mungkin gak relate sama diri kita sekarang. Diri gue yang 3 bulan lalu aja 2 hal yang berbeda Mal. Kan tiap hari gue belajar. Belajar mana yang baik, mana yang buruk buat gue. Gitu kan. Dan berproses. Jadi kalau kita membandingkan orang yang itu, si A dengan si A yang 10 tahun lalu menurut gue gak relate. Ya kayak yang paling kasus baru Ardhito Pramono lah ya. Iya. Gampang itu paling Iya, contoh Ardhito. kasus lah. Betul. Jadi nggak fair tuh menurut lu Far, Ya mungkin dia dulu orang yang bodoh. Gitu. ya, karena kita semua pernah bodoh. Ya kita Iya. semua pernah bodoh. Ya. Contoh yang sering digaung-gaungkan sama orang-orang untuk nyerang gue adalah potongan podcast gue tuh. Yang soal sex tape. Ya. Nih gue di interview sama Bobby sama Rio, mantan wartawannya Rolling Stone kan, mereka punya podcast berdua. Ya. Dari awal aja podcastnya adalah kebodohan diri lu
yang nggak mungkin lu ulangi sekarang ini. Oh, temanya itu ya. Baru tahu gue anjing, temanya itu anjing. Terus. Jadi buat teman-teman yang dengerin soal podcast gue yang soal sex tape setengah-setengah, ini gue kasih tahu nih ya. Temanya aja udah jelas-jelas kebodohan masa lalu yang nggak mungkin lu ulangi sekarang. Gitu tuh, satu dulu. Yang kedua soal sex tape. Apakah gue pernah memvideokan orang? Pernah. Oke. Apakah gue pernah mempertontonkan video ini ke teman-teman gue? Pernah. Itu kejadiannya 20 tahun yang lalu. Anjing. Ketika saya umur 19 tahun merekam pakai handycam. Bisa dipastikan semuanya direkam secara konsensual. What do you expect sama orang 19 tahun yang soal pendidikan seksnya masih cari sendiri ya? Iya. Ya, dengan cara sendiri ya. Nggak tahu mana yang benar dan salah. Terus tiba-tiba bikin sex tape. Yang direkamnya pun tahu dan mengizinkan. Dipertontonkan pun ke teman-teman gue, itu diizinin sama mereka kok. Gue fair, gue bilang, teman-teman gue mau lihat boleh, boleh. Nah, ada nih 2 nama nih. Yang gue nggak bilang, belum izin, tapi gue udah pertontonkan. Di podcast itu gue bilang, gue salah. Tapi yang mereka nggak tahu adalah besoknya gue sama 2 orang ini langsung minta maaf. Mereka juga ketawa, oh santai kok Far. Ditonton sama siapa aja, sama si A, B, C, D. Ah gak apa-apa udah. Dan sama 2 orang ini sampai sekarang gue sahabatan Mal. Bahkan 2 orang cewek inilah yang ngebantu secara moral ketika gue lagi jatuh. Itu kejadiannya 20 tahun yang lalu. Sudah selesai 20 tahun yang lalu. Baru viral 20 tahun kemudian. Iya, anjing, hanya karena potongan podcast. Iya. Jadi ngerekamnya konsensual. Gue pastikan ya konsensual. Dulu 20 tahun lalu ya, gue ngerekam pakai handycam kok masih pita. Yang kecil tuh. Iya. Handycamnya. Apa ya, kaset DAT kalau gak salah. Iya. Masih pakai itu. Konsensual, dia tahu kok. Dipertontonkan pun tadi. Ada keselip salah nih gue sih, hilap nih 2 biji nih, 2 orang nih. Gue lupa izin. Besokannya gue minta maaf sama orang itu. Dan mereka sudah tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa 20 tahun yang lalu. Sampai sekarang tuh orang jadi sahabat gue. Anjing. Sucks gak nih cancel culture nih? Showbiz anjing ya. Oke. Diserang lagi nih. Lu sih lu, aib lu bongkar-bongkar. Nah. Gini, tak dulu. Saat itu gue naif. Oke. Gue naif, sangat naif. Naifnya seperti apa? Karena gini Mal. Gue tuh nanya-nanya sama anak-anak SMA segala macam, ngobrol sama, kan temen gue tuh dari beragam lapisan umur ya. Iya. Gitu. Gue tuh ngeliat kayak anak-anak zaman sekarang tuh ya, yang SMA, ada yang bilang, wah di sekolah kita mah bang belum dipandang kalau belum trisam. Waduh, kaget gue. Hah? Bangsat. Iya. Sebegininya kah pendidikan seks kita di Indonesia? Maksudnya harusnya udah maju kan ya. Pendidikan seks kita di Indonesia kan harusnya udah maju ya. Tapi masih banyak orang mencari itu di luar gitu kan. Iya. Apakah memang belum sama sekali belum maju pendidikan seks kita? Nah gue tuh punya dalam tanda kutip salahnya gue, gak tahu salah apa enggak ya. Ya gue bilang salah. Gue tuh naif. Gue tuh pengen mengingatkan orang-orang ini dengan cara gue. Caranya adalah kalau generasi Z sekarang dikasih tahu lu nggak boleh gini, nggak bakal denger. Ah sotoy lu, so tua lu, tahu apa lu soal anak muda, pasti gitu. Ah boomers lu. Bahasa gitu sekarang kan. tuh, iya. Nah gue tuh menemukan tadinya ya gue berpikir gue menemukan teknik yang efektif, yaitu gue menceritakan kebodohan dulu yang endingnya adalah edukasi. Endingnya gue selalu bilang Mal. Bahkan di podcastnya di Tonight Show yang premier kok, gue bilang gitu kok. Endingnya, lu harus bertanggung jawab sama pilihan lu. Yang pertama, ketika lu udah bisa bertanggung jawab, ketika lu nyari partner, pastikan itu 100% konsensual. Oke. Nah, sikap konsensual itu harus dibarengi sama beberapa sikap. Yang pertama adalah tanggung jawab seperti poin 1. Nah ini yang penting nih. Adalah punya sikap untuk tidak spill sana sini. Iya oke kebayang. Iya. Jadi ketika ada teman yang datang ke gua gitu kan.
Anjing gue kemarin habis mengewek. Stop. Lu boleh ceritain prosesnya, boleh ceritain bentuk badannya gimana, tapi jangan sebut namanya. Karena gue gak mau tahu. Oke. Iya. Nah itu tuh. Yang berikutnya nih adalah turunan dari yang poin pertama nih, bertanggung jawab. Iya. Turunannya banyak Mal. Salah satunya adalah lu harus cek darah. Ketika lu tahu diri lu adalah seorang seksually aktif, lu harus cek darah HIV. Chlamydia, GO, apalah HPV segala macam. Dan lu bisa menunjukkan itu ke partner lu. Ini gue gak ngomongin soal moralitas ya. Gue ngomongin ketika pilihan lu sudah yakin dan lu bisa bertanggung jawab, lu harus melakukan ini. Cek darah rutin. Kalau lu aktif gitu dan pastikan pakai pengaman. Kalau lu punya satu pasangan yang bener-bener lu cinta segala macam, lu cuma melakukan sama orang ini aja, lu cek bareng-bareng. Datanya lu harus bisa berani buka berdua. Ini biasa dilakukan sama orang yang mau menikah ya. Iya. Tapi zaman sekarang Mal, realitanya adalah ya lu tahu lah. Banyak orang yang tinggal bareng segala macam, itu bukan suatu yang tabu. Ini realita. Jadi memang harus ada keterbukaan soal kondisi badan kita nih. The real brengsek, the real orang brengsek adalah dia tidak tahu. Dia tidak pernah cek diri dia tuh gimana. Gitu, apakah dia kena penyakit kelamin apa enggak. Dia gak pernah tahu. Itu the real cowok brengsek, the real cewek brengsek. Iya, jadi ketika lo aktif, pastikan lo bertanggung jawab. Turunannya seperti yang tadi tuh, cek darah itu. Dan itu sebenarnya konten-konten yang dipotong-potong itu endingnya adalah edukasi seperti itu. Ini yang ngomong ini. Gitu Pare. Potong setengah-setengah doang itu emang bahaya banget ya. Bahaya. Ya makanya gue sekarang nih Mal. Mungkin berkait sama pertanyaan lo apa yang berubah dari diri gue ya. Adalah ketika gue ditanya soal keintiman gue. Dulu kan gue kayak ngomong aja. Sekarang mah enggak. Gue bercanda-bercandain aja. Nanya lu pernah tidur sama berapa cewek? Enggak lah. Akhirnya itu pelajaran yang lu bisa ambil. Iya. Karena menurut gue tuh ya dulu gue terlalu naif lah. Naif banget gue. Gue mengakui gue naif. Mungkin gue bisa memberikan edukasi dengan cara gue. Ternyata enggak. Ternyata enggak works ya. Ya bagi gue sih enggak works ya. Bagi gue enggak works. Mungkin ada yang works untuk sebagian orang juga. Ya biarkan itu kerjaannya Mbak Zoya Amirin. Idola gue. Mbak Zoya, idola. Idola banget. Idola banget. Mantap. Dia salah satu orang yang vokal terhadap yang seperti ini nih. Iya. Ya, soal bertanggung jawab sama diri kita, sama pasangan. Ya. Iya, gue pemain anak podcast hancur sangat berterima kasih dengan Mbak Zoya karena kita jadi makin lama punya hubungan. Jadi makin lama. Terima kasih Mbak Zoya. Oh tapi ini Far, yang terakhir juga pertanyaan terakhir nih, gue penasaran nih. Lu kepikiran nikah gak sih Far? Kan ini banyak juga orang nanya tuh, sempat kepikiran gak sih? Kepikiran ada lah. Sekarang ini? Ada lah, cuma bukan prioritas. Bukan prioritas, masih belum prioritas untuk masih sekarang? Belum prioritas. Masih belum jadi prioritas gue. Kepikiran mah ada. Punya anak, berkeluarga gitu. Ada. Tapi bukan menjadi prioritas. Belum aja ya? Iya. Karena prioritas lu sekarang masih, ya kalau sekarang akhirnya berkarya dari nol lagi itu dulu ya. Iya. Kan gini ya, gue tuh gak bisa ngejudge juga ketika ada orang yang udah menikah tapi gak mau punya anak. Gue gak bisa ngejudge juga. Iya. Gue juga gak bisa ngejudge juga ketika orang kawinnya terlalu dini. Gitu kan, gue gak bisa ngejudge juga. Iya. Gue gak bisa ngejudge juga ketika orang yang hamilnya di luar nikah, gue gak bisa ngejudge juga. Dan gue gak bisa ngejudge juga sama orang yang gak kepengen kawin, gak pengen nikah. Iya. Gitu, karena balik lagi ya, pilihan proses dia memilih itu pasti punya proses yang panjang. Dan kita alangkah sotoing sekali gitu ketika kita menjudge mereka tanpa melihat prosesnya itu. Dan balik lagi ya, ngapain gue tau prosesnya dia, itu urusan lu. Gitu. Ya, jadi kepikiran itu mah ada, cuma bukan sekarang. Ada. Oh. Tapi gue gak benci kok sama orang yang nanya kapan nikah. Iya, gak benci gue. Ya? Karena itu hal-hal yang menurut gue ya gak apa-apa, nanya-nanya aja. Iya, soalnya banyak juga tuh yang gue lihat tuh dari netizen beberapa kayak Bang Gofar kok gak nikah-nikah ya gitu. Karena menurut gue ketika lu sebel sama pertanyaan kapan nikah, sebenarnya lu insecure sama itu. Iya. Ketika lu sudah berdamai dan ya lu gak akan gimana-gimana kok soal itu.
Iya. Tapi memang nanti semoga ya kan waktu Adit nikah aja tuh shock banget buat kita tuh pertemanan kita ya kayak anjing Adit married terus akhirnya kita interview gimana Dit kau menentukan dari sekian banyak cewek yang lu likes ya menentukan akhirnya lu menikahi ini perempuan ini gimana prosesnya itu. Enggak soalnya gue juga kalau dia explore ada cewek cakep atau seksi. Adit dulu. Pasti ada Adit Insomnia yang like. Iya harus ada approval Adit dulu nih baru nih berarti oke nih gitu. Jadi selalu gitu patokannya kan. Makanya gue pas dia married tuh karena gue sama lu juga maksudnya gue punya pasangan juga dan gue belum ada kepikiran gimana Far ya maksudnya nikah pun belum nikah pengen tapi nggak jadi prioritas juga buat sekarang buat gue. Suatu hari mungkin nanti kalau tiba-tiba ketemu tak gitu ya, pengen nggak tahu kan. Iya. Kayak Adit sama Andovi deh Andovi. Iya. Andovi tiba-tiba putus 5 tahun apa 4 tahun sama pacarnya gitu tiba-tiba sekarang udah mau married. Oh iya kan Andovi tiba-tiba ya. klek aja gitu karena itu kita nggak ngerti lah yang kayak gitu-gitu agak magis juga tiba-tiba ketemu gitu. Tapi yang jelas gue sama kayak lo, maksudnya belum prioritas aja. Iya. Masalah kapan menikah, ditanya kapan nikah kapan juga, gue nggak kesel juga sih kayak. Ya udah aja ya. Ya udah nanya aja, kan tinggal dijawab. Nanya aja. Bener. Tinggal dijawab dengan pertanyaan diplomatis atau dengan pertanyaan yang ngeselin. Dibalikin ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh ya. Iya. Ya itulah berarti pertanyaan orang-orang yang bang kok Bang Gofar nggak nikah-nikah? Ya belum jadi prioritas. Belum jadi prioritas aja. Iya. Mungkin masih mau gangbang. Waduh, si asik Sky. berat dong. Asik berat gangbang. Gangbang kita nggak tahu. Tapi yang jelas pokoknya buat lu Far sehat-sehat terus Far ya. Iya sama-sama Maleh. Sehat-sehat terus semoga lu dapat apa ke depannya amin. kalau lu akhirnya bisa naik lagi itu berarti contoh yang kalau survival mode tadi berhasil yang lu yang lu diterapkan di sini karena kalau yang kemarin-kemarin yang lu edukasi dipotong-potong kayaknya akan jadi kasus tapi insya Allah kalau yang ini dipotong-potong kalau suatu hari ada orang yang kena kasus di 5 tahun ke depan 6 tahun ke depan siapa tahu omongan ini bisa terus muter ke mereka. Iya mudah-mudahan. Bahwa lu bisa jadi contoh yang baik lah Far. Iya. Untuk ya jangan percaya sama potongan video lah. Iya. Iya lu tonton full videonya. Nonton full aja gitu. Iya. Makanya gue si Sky tadi minta fullnya gue gak mau potongan yang di internet gue minta full. Karena ternyata kata si Sky dia ada yang titiknya dibersihin dulu sama dia Far. Tapi kan gak ditayangin katanya. Terus gue langsung ngomong aja nah gue mau lihat yang itu tuh. Karena gue gak mau lihat potongan-potongan gue mau yang fullnya aja kayak gimana. Dibersihinnya tuh gimana sih? Kagak tahu sih kayak ngomong gue ikut aja gue. Makanya pokoknya semoga dari episode ini banyak dapat insight baru buat kalian. Intinya sekali lagi disclaimer juga bahwa manusia tuh pasti punya salah lah. Pasti kita pernah ngelakuin hal bodoh di masa lalu tapi manusia selalu berproses, selalu berprogres untuk jadi orang yang jauh lebih baik lagi. Bahkan dari konten ini misalkan ada kata-kata yang salah dari gua atau Gofar atau nyakitin perasaan kalian, ya berarti itu bodohnya kita pas rekaman ini. Iya. Dan mungkin ketika kita ngelihat ya harusnya gue nggak boleh ngomong ini ya. Yeah. Besok gue nggak ngomong gitu lagi deh. Ya kan bisa jadi gitu. Bisa jadi gitu. Yeah, jadi makanya ya jempol kalian itu menentukan mental kita berdua juga nih. Iya. Tapi sekarang sih gue lebih open kok. Maksudnya orang yang nyerang gue asal jangan fitnah ya. Iya. Asal jangan nyerang keluarga gue juga ya. Itu kan suatu yang beda ya. Iya. Ya. Ketika lo nyerang gue doang sendiri gitu kan dengan ceng-cengan ya nggak apa-apa. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Udah mulai open. Iya open aja sih gue. Iya. Ya udah lebih ke berdamai sama semuanya lah. Iya proses tuh. Karena menurut gue benci sama orang itu jauh lebih besar dan menghabiskan energi dibandingkan kita suka sama orang dan cinta sama orang. Iya. Jadi one day mungkin ada teman-teman yang dulu nyerang gue di Twitter, teman-teman seperguruan lah, atau apapun itu ya nggak apa-apa gue. Kalau di jalan pun gue akan tetap nyapa. Tetap nyapa ya. Mereka nggak sapa balik, itu urusan dia udah. Dan gue harus berdamai ketika dia nggak nyapa balik, ya nggak apa-apa. Yang penting lu dinyapa, lu udah baik. Karena balik lagi nih benci sama orang, energinya jauh lebih terkuras. Kemarin Bu Puan mau nyapa katanya lu gak mau sapa balik. Siapa? Puan Maharani. Terakhir yang ketemu gue buturos sekali sih. Sama Kofi Annan. Anjing jadul banget.
job apa? Aduh itu yang itu. Aduh. Iya pokoknya sehat-sehat pada thank you Far ya. Thank you udah mau datang di Bertahan di Industri. Pokoknya sekali lagi kalau ada salah-salah langsung dibenerin aja supaya kita berdua jadi pembelajaran. Jadi pembelajaran buat kita semua. So thank you udah nonton episode kali ini, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye.